Boleh tisu. Sorry banget. It's okay. Sorry ya guys. Gue pernah kayak suicidal tuh dari gue SMA. Tapi dari umur 18 tahun itu aku udah nggak tinggal lagi sama orang tua. Which is aku udah nyoba untuk tinggal on the streets gitu loh, sendirian. Which is yang kenapa aku bilang tadi yang bikin on the street tuh tinggal di jalan. Ngapain lo ke psikolog, emang lo sakit jiwa? Betul. Iya, gue sakit jiwa. Karin Novilda. Halo Kak Mary Riana. Hai. Hari ini aku khusus memakai outfit ini. Lucu banget. Walaupun collaborationnya sudah sold out, tapi keren banget. Next ya, ntar kita bikin lagi collaboration. Oh iya dong. Karena Gaudi itu kebetulan yang punya adalah teman SMA aku, Janet. Ya, and he speaks highly of you karena kolaborasi yang sangat apa ya, luar biasa. Dan Kak Janet juga bener-bener sangat apa ya, asik untuk diajak kerja sama, dan dia juga involved di dalam itu yang bikin gue suka banget kerja sama dia. Itu itu yang bikin gue suka banget sih, karena jarang banget kayak maksudnya owner actually mau involve, nggak nyuruh staffnya doang gitu loh. Biasanya kan banyak banget juga kayak company atau mungkin juga online shop yang selalu menyerahkan ke kita nih, ke influencer, udah terserah kamu mau ngapain, kayak kreativitas kamu aja deh. Tapi di ini kita bareng gitu, kita ngobrol bareng, which is ini arti kolaborasi sebenarnya sih. Gitu. Dan dari kamunya sendiri pun juga all out, basically bukan hanya menganggap bahwa oh ini klien, you just deliver as it is yang memang diwajibkan, tapi you even do extra things yang emang kamu juga lakukan sepenuh hati. Karena kalau menurut aku kayak kerjasama itu harusnya menguntungkan kedua belah pihak kan. Dan kalau misalnya dari kerjasama itu bukan hanya uang, outputnya, which is new friends, terus kayak juga new connection, banyak juga new knowledge lagi baru dari orang-orang yang baru gue kenal di industri itu, which is menurut gue itu lebih meaningful dibanding uangnya doang gitu loh. It's not transactional lah ya, tapi kan ada relationship in between sebenarnya yang terjadi juga dalam transaksi itu. Betul sekali. Oke. Anyways, kenapa aku pengen banget ngobrol sama Karin? Kenapa tuh? Penasaran gak sih? Karena biasanya mulut gue ini bisa banget di-cut masukin TikTok ya. Oh gitu. Ya karena to be honest, the first time I know you, pertama kali aku tahu Karin Novilda itu sebenarnya bukan Karin Novilda tapi Karin. Beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi ya nanti mungkin aku ceritain juga ya along the way. Tapi ketika aku ngelihat Karin Novilda yang sekarang, ya you are just so different. Dan makanya aku juga pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu lebih banyak lagi tentang cara pikir kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, and how you become you sampai hari ini gitu. Jadi ada 8 pertanyaan yang nanti aku tanyakan. Ya harus dijawab. Boleh. Tapi di akhir nanti you can ask me anything. Kamu bisa tanya satu pertanyaan apapun juga yang akan saya jawab juga. Hopefully salah satu pertanyaannya bukan kayak kenapa gagal nikah ya. Enggak ya? No. Kalau itu pertanyaan pertama. 25 tahun hidup kamu. Sekarang 25 tahun dong ya? Almost. November 29 ini baru 25. November ini 25. Jadi dari 25 tahun perjalanan hidup, apa sih yang paling membuat kamu bangga? Sebenarnya kalau di sum up adalah nggak specifically satu hal aja sih, tapi how I became me yang sekarang gitu loh, dan aku bangga dengan aku bisa berproses selama dari kecil sampai sekarang, dan juga aku bisa membanggain orang tua sih, sebenarnya itu yang paling penting sih. Dan dengan membanggakan orang tua dan keluarga aku, itu yang sebenarnya bikin diri aku bangga gitu loh terhadap diri aku sendiri, which salah satunya adalah sekarang aku juga dari umur sekitar 16 tahun aku udah financially independent sebenarnya. Tapi dari umur 18 tahun itu aku udah nggak tinggal lagi sama orang tua, which is aku udah nyoba untuk tinggal on the streets gitu loh, sendirian. Which is yang kenapa aku bilang tadi yang bikin on the street tuh tinggal di jalanan. Enggak di jalanan, maksudnya kayak keluar gitu loh dari zona nyaman dari keluarga gitu loh. Bukan diusir ya. Cuman I chose to live alone gitu loh, mau nyobain hidup sendiri gitu loh. Pada awalnya sih aku nggak mikir kayak
bisa gitu loh. Karena pada waktu awalnya aku coba hidup sendiri, ternyata yang paling kerasa tuh adalah makan. Yang mahal tuh makan ternyata. Selama ini kalau di rumah tuh kan makan pagi disiapin, nggak tahu kayak nggak perlu beli, makan siang juga disiapin, sore disiapin. Ini aku harus beli makanan sendiri gitu loh. Dan dengan uang yang waktu itu secukupnya aku punya, itu gimana caranya aku bisa nge-manage itu. Jadi kayak sebenarnya proses-proses ini yang bikin aku bangga. Jadi kayak kalau di game itu kayak level 1 udah checklist lu udah kelar, dan itu kan satu achievement ya buat aku gitu loh. Level ini udah kelar, level 2 udah kelar, which is sekarang udah di level berapa I don't know. Cuman ya dengan aku bisa achieve level-level itu yang sebenarnya bisa bikin aku bangga. Ada level yang dimana mungkin kayak ini nggak sekali bisa dilakuin. Sama kayak game, misalnya kayak kalah game over di situ, tapi kayak kita bisa retry lagi di level itu gitu. Atau mungkin kita cari game lain untuk sejenak sejenak inilah beristirahat dari game yang lagi sebenarnya kita mainin gitu loh. Itu sebenarnya aku suka banget yang namanya analogi sih kalau cerita gitu loh. Dan mungkin salah satunya lagi yang bisa bikin aku bangga adalah I'm able to finance my sister juga, college-nya dia itu daripada sebenarnya nyokap bokap juga udah nyiapin dana untuk itu, cuman ya duitnya itu bisa dipakai untuk hal lain atau mungkin pendidikan adik aku yang selanjutnya atau mungkin along the way-nya. Cuman kayak yang bisa bikin aku bangga adalah aku bisa finance adik aku untuk kuliah gitu loh. Dan kemudian juga kapanpun my mom needs anything itu aku bisa provide untuk dia gitu loh. My dad needs anything aku bisa provide. Itu yang sebenarnya bikin aku bangga sih. Sorry suara gue lagi habis. Terus mungkin salah keduanya adalah kayak aku selalu percaya bahwa kita itu harus mimpi setinggi-tingginya. Karena banyak orang yang bilang biasanya mimpi jangan ketinggian, nanti kalau jatuh sakit. Sebenarnya aku ngelihatnya adalah kenapa lo harus mimpi setinggi-tingginya? Karena ketika lo mimpi, goal lo misalnya di sini. Lu mimpi nih setinggi-tingginya sih di sini. Jadi kalau misalnya at least jatuh, lu nggak jauh jatuh dari, kalau gagal nggak jauh dari goal apa yang tadi lu pengenin gitu loh. Kalau misalnya kayak kayaknya gue cuma mampu di sini deh. Kalau misalnya lu gagal ya lu di bawah lagi dari goal yang awal tadi. Kalau misal lu mimpi setinggi-tingginya gitu. Kenapa gue berani untuk bilang seperti itu? Karena gue juga udah ngalamin hidup gue. Karena pada waktu itu dulu tuh sebelum aku ngasilin uang gitu loh. Jadi aku mikir dulu kayak kalau misalnya aku punya mobil, kayaknya aku mau banget deh beli mobil sendiri. Dan yang aku kepikirannya mungkin yang aku bisa afford tuh jazz gitu loh pada waktu itu. But over years ternyata dalam waktu yang aku nggak percaya sesingkat itu, dan aku nggak percaya ternyata aku bisa afford bukan jazz, malah aku bisa afford Mercy gitu loh. Itu at my early age 20-an kalau nggak salah, my early 20 itu aku udah bisa nyicil mobil Mercy, walaupun pada waktu itu aku nyicil yang second gitu loh. Dan itu yang aku rasain kayak ternyata mimpi yang tadi sebenarnya gue batesin, ternyata gue bisa dapat melampaui. Kenapa? Kalau misalnya dulu gue mimpinya lebih mungkin gue bisa kali ya dapat yang lebih, atau mungkin ya intinya seperti itulah. Dan dimana juga kayak at my age sekarang juga I have my own house yang aku lagi cicil juga, which is very ya membanggakan lah buat aku, karena aku gak pernah mikir kalau aku bisa afford this kind of house di umur aku yang masih 24 tahun gitu loh. Jadi sebenarnya yang bikin bangga adalah achievement ini sih yang sebenarnya tadinya aku meragukan diri aku, tapi sebenarnya aku bisa gitu loh. Dan it starts with you, dengan kalian gak meragukan diri kalian sendiri sih. Dan mau berproses. Dan aku setuju banget seperti yang tadi Karin bilang. Aku juga selalu bilang, banyak orang itu mereka selalu berpikir ngapain mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh sakitnya tuh di sini katanya. Ya tapi exactly like what you said, saya juga selalu percaya mimpi itu mendingan setinggi-tingginya, setinggi langit. Kalau jatuh masih di awan, masih empuk. Kalau mimpinya cuma setinggi tiang listrik, begitu jatuh udah sampai tanah. Betul. Udah penjual kemana-mana. Jadi mendingan sekalian aja mimpi yang tinggi. Gitu. Jadi nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada niat dan usaha yang kerendahan. Jadi bukan mimpinya diturunkan, tapi niat dan usahanya yang dinaikkan.
Oke, jadi banyak hal yang dibanggakan tapi milestone prosesnya tadi ya Karin bilang. Sebenarnya itu sih yang lebih membanggakan. Di usia 16 tahun bisa financial independent, after that kamu bisa mandiri, mencoba hidup mandiri umur 18 tahun. I was in your positions before, exactly usia 18 tahun hidup sendiri, merantau, dan exactly seperti yang kamu bilang, yang paling kerasa tuh makanan. Karena ketika kita banget. Makan apalagi tuh aku tahu kakak ini kan di Singapura kan waktu itu ya. Itu kan oh my god, aku I just got back to Singapore after years, kayak udah lama banget enggak karena pandemi juga. Dan sekarang makin gak tau ya, makin mahal aja ya di sana, lifestyle di sana ya. Kayak even lu naik taksi aja, naik taksi online di sana itu yang kalau misalnya di sini harganya 50.000, di sana tuh $20. $20 Singapura. Di sana sekali duduk aja udah lebih dari 50.000. Iya makanya 4,8, 4,2 tergantung. Nggak kebayang sih itu. Tapi ya again sometimes kan kita nggak pernah tahu kita sekuat itu sampai kita diharuskan untuk menjadi wanita kuat itu kan. Dan at the end of the day ya kita berproses ya, kayak tadi mungkin ada salah-salah, ada gagalnya ya, tapi kan it's not game over until you say it's over kan. Ya coba aja lagi, retry aja lagi. Sama mungkin sebenarnya yang aku bangga adalah pada waktu aku lagi ngerintis tuh, I'm proud that walaupun istilahnya mama dan papa aku itu berkecukupan lah ya, cukup gitu, nggak berlebihan juga, cuman aku nggak berusaha untuk memanfaatkan resources dari mereka gitu loh. Mungkin sekarang resources yang aku maksud adalah maksudnya uang. Aku tidak berusaha untuk memanfaatkan uang dari mereka gitu loh. Jadi pada waktu itu aku tinggal sendiri pertama kali, actually fun fact, kalian tahu Season City di sini kan? Yang di Pluit, yang di Season City. Sini, Season City itu apartemen aku pertama kali umur 18 tahun. Jadi waktu itu aku keluar dari rumah masih belum punya duit. Umur aku itu wilayah 18 tahun. Itu satu kamarnya ada satu ruangan itu satu kamar, ada 2 kamar lah pokoknya. Nggak terlalu besar, nggak besar sama sekali malah. Dan Season City ya kalian tahu di bawah juga ada kayak mall gitu ya, mall gitulah. Terus itu harga apartemennya 4,5 juta per bulan, dan itu pun gue masih bayar berdua sama temen gue gitu loh. Kita ada roommate lah pokoknya, ada roommate di situ. Itu kerasa banget yang kayak gue makan di kantin supir, yang kayak kerasa banget loh. Gue nggak itu ibaratnya kayak ngekos juga ya, walaupun kayak gue tinggal di Jakarta. Intinya kayak gue ngerasain yang masak tuh waktu belum punya kompor, dari apa sih yang pembikin kopi, gue ngerasain itu juga. Masak Indomie di situ gue masih ngerasain itu juga loh. Jadi kayak yang gue bikin gue bangga adalah karena gue pernah ngerasain hidup sulit. Sekarang jadi gue meng-appreciate hal-hal yang gue punya, dan gue juga bukan jadi anak yang manja yang kayak istilahnya sekarang. Kalau misalnya nih amit-amit gue dikasih jalan berbeda lagi sama Tuhan, gue bisa, dan gue nggak akan kaget karena gue pernah hidup kayak gitu, gitu loh. Itu juga yang selalu kayak gue ingetin ke teman-teman gue sih, maksudnya lu harus coba dan memposisikan diri lo, bukan diri lo yang sekarang. Kayak mungkin kalau misalnya lu taruh sepatu lo di saudara-saudara kita yang kurang mampu gitu loh. Gimana jadi mereka? Kalau misalnya kan kita nggak pernah tahu ya, kayak hidup orang tuh akan terus naik atau turun gitu nanti ke depannya. Dan itu yang harus kita prepare sih untuk diri kita, gimana caranya kita bisa nggak kaget ketika kita dihadapin situasi seperti itu gitu loh. Karena kalau mengharuskan kita untuk berubah apapun itu ya, kita juga udah siap lah. Iya, karena aku pernah lihat kayak ada keluarganya temen aku yang dimana dia hidup berkecukupannya berlebihan lah maksudnya istilahnya gitu. Dan ketika dia beranjak dewasa, kebetulan kayak orang tuanya terjerat kasus korupsi, yang dimana akhirnya semua asetnya diambil, dan dimana di situ dia depresi banget, kaget, nggak pernah hidup kayak gitu loh, nggak pernah hidup yang kayak harus pindah-pindah kos, makan juga bingung, padahal sebelumnya dia makan fine dining mulu apa segala macem kayak gitu loh. Jadi kayak ya gue mau memposisikan diri gue I have to be prepared, dan I wanna be prepared, I wanna be ready for those kind of situation kalau
akan terjadi. Semoga tidak ya. Gitu sih. Oke. Ya, but it's interesting ya. Sometimes kan kadang-kadang hidup mengharuskan kita, atau hidup membiarkan kita melalui hal-hal yang sulit. Yang pertama supaya kita bisa lebih meng-appreciate hal-hal baik yang kita dapatkan. Yang kedua ya supaya kita juga bisa lebih berempati dengan orang-orang yang mungkin sedang dalam proses dan masa sulit itu juga, karena kita pernah berada di dalam sisi itu, jadi kita tahu gimana rasanya gitu. Kalau kamu bilang tentang pengalaman kamu, masa-masa kecil kamu, apa sih yang paling diingat dari masa kecil? Masa kecil, sebenarnya paling diingat adalah bagaimana orang tua aku ngedidik aku sih dulu. Jadi sebenarnya aku kayak dididik untuk jadi dokter karena kebetulan keluarga aku, papa mama aku emang dokter juga, dan satu keluarga emang kita dari keluarga dokter gitu loh. Kayak grandparents aku profesor, my dad S2, dia dokter spesialis mata, my mom dentist, dan ya dari keluarga semua ada dokter anak, dokter jantung segala macam bla bla bla. Nah jadi aku juga dituntut ya seperti keluarga dokter pada umumnya, atau mungkin kalian tahu lah kayak misalnya kalian keluarga polisi atau keluarga dokter, kalian dituntut juga untuk mengikuti jejak keluarga gitu loh. Dan memang bisa kan, karena kan kamu siswa berprestasi paling pintar. Sebenarnya bisa, tapi kayaknya ini ada cerita yang pengen aku ceritain juga. Jadi intinya karena ya keluarga aku nggak kolot banget sih, cuman kayak pada waktu itu karena mungkin mereka berdua datang dari keluarga yang lumayan kolot juga, jadi mereka adalah kolotnya ke anak sendiri gitu loh, which is aku dan adik aku. Cuman pada waktu itu kan aku yang lebih tua lah ya, aku 5 tahun lebih tua dibanding adik aku. Nah kolotnya adalah mereka itu tuh dari dulu beranggapan bahwa aku itu harus ikut jejak mereka, or even better tapi dalam field mereka gitu loh. Dan menurut aku kenapa itu kolot, karena sebenarnya sekarang dengan seiring dengan perkembangan zaman dan segala macem dan teknologi juga, anak-anak juga jadi akhirnya mempunyai pola pikir yang berbeda gitu loh dengan mereka pada waktu kecil dulu, karena kan kita udah banyak banget dihantam mainnya teknologi, informasi dan segala macam yang baru, yang dimana membuat kita ingin explore gitu loh. Kita nggak mau sama dengan orang lain gitu loh. Kita trying to be different from other people gitu loh. Karena zamannya berbeda, kesempatannya pun juga berbeda kan. Plus yang tadi aku bilang trying to be different from other people, itu yang pertama adalah trying to be different from the family itself gitu loh. Nah jadi dulu mereka itu tuh bener-bener ngedidik aku dari kecil banget, dari even aku TK, SD kelas 1, itu mereka bangunin aku nih, wah itu kan bokap aku juga TNI ya, TNI AL, jadi kayak emang militer banget. Bayang nggak anak umur SD kelas 1 itu jam 5 disuruh bangun, waktu itu disuruh sholat, ya kan. Cuma I don't have any say in anything karena kan gue masih kecil, terus gak udah kan. Terus ya udah gue disuruh sholat, habis sholat gue nggak tidur lagi, itu disuruh kayak nulis tulisan bersambung gitu. Jadi I have like this book, kayak buku biasa sih, buku kayak gitu. Jadi setiap hari, setiap pagi aku disuruh tulis tulisan bersambung, ya misalnya ibu pergi ke pasar, tapi kayak satu kertas gitu, satu halaman itu yang kayak super tiring, dimana kayak di sekolah aku juga dia kayak semi internasional gitu, jadi emang pelajaran-pelajaran yang diberikan tuh lumayan sulit lah ya, dimana kayak kita datang ya jam 7, terus habis itu ada namanya sarapan pagi di SD aku. Sarapan paginya tuh adalah, jadi di depan kelas sebelum masuk kelas 15 menit you have to finish like ada 5 pertanyaan gitu. Ya itu itu namanya sarapan pagi kita. Jadi nanti lu akan dari akumulasi misalnya ini misalnya dapat 100 di hari ini dan di hari apa segala macam, itu dapat akumulasi nilai plus gitu tambahan untuk nanti rapor kenaikan kelas. Sarapan gitu. Paginya bukan hanya makanan isi perut ya, tapi untuk isi pikiran, isi ilmu. Itu bener, actually itu yang aku keinget banget dari masa kecil aku. Terus juga sebenarnya masa kecil aku sama lumayan sama ya kayak sekarang nih, aku main kebanyakan sama cowok. Gak tahu, dari dulu emang tomboy aja. Kebetulan juga saudara-saudara aku dari kecil ya cowok, kebanyakan cowok. Jadi pas kita reunian, teman aku yang cewek paling cuma ada 2 gitu lah. Maksudnya kayak we know each other, tapi yang kayak deket gitu tuh paling cuma 2 yang cewek. Sisanya tuh pas kita reunian kayak cowok semua gitu loh. Terus yang aku inget lagi adalah aku tuh pernah marah sama orang tua aku. Dimana pada waktu itu ya anak kecil ya. Jadi
di sekolah aku ini tuh anak-anaknya banyak banget anak-anak borjuis gitu lah. Emang mereka berkecukupan sangat secara materi gitu loh. Pada waktu itu papa aku masih merintis istilahnya, jadi kayak cukup aja gitu loh. Karena dia waktu itu pangkatnya juga aku lupa masih apa waktu itu di TNI. Intinya dia tuh nggak pernah memanjakan aku, walaupun dia punya uang berlebih. Misalnya kayak kalau di SD tuh anak-anak tuh udah bersaing secara materi. Masa? Serius? Anak SD? Di SD aku ini gitu loh. Yang itu di Riau atau di Jakarta? Nah ini ada ceritanya. Jadi ini aku masih di Jakarta. I was born and raised in Jakarta, tapi sempat 6 tahun tinggal di Tanjung Pinang. Karena pada waktu itu ya itu ayah aku harus ditugaskan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Karena pada waktu itu di sana mereka kekurangan spesialis mata. So itu kelas 4 SD. Akhirnya aku pindah sampai aku kelar SMP kelas 3. So we'll get there. Tapi abis itu intinya kelas 1 sampai kelas 3 itu tuh kayak kita udah bersaing secara materi gitu loh, yang dimana HP tuh mereka udah dapet HP yang kayak Motorola Razr yang pada waktu itu HP kan harga 2 juta 3 juta tuh mahal ya zaman dulu ya. Harga 5 juta tuh apalagi gitu kan. Maksudnya sekarang orang udah bisa beli, ngelihat iPhone harganya 32 juta juga dibeli gitu loh. Gue gak ngerti deh sekarang dengan inflasi gitu. Cuman ya intinya pada waktu itu mereka tuh udah punya hal-hal ini gitu loh. Sedangkan aku itu gak dididik untuk seperti itu. Dan sempat aku waktu masih kecil ya, intinya aku marah kayak kenapa sih aku selalu berprestasi. Maksudnya cerdas cermat selalu menang, kayak selalu juara 1 gak pernah enggak. Terus kenapa gue gak dapet luxury yang kayak teman-teman gue dapetin. Kayak gue bertanya-tanya itu sama orang tua gue. Cuman ya intinya kayak gue nggak, karena itu masih kecil juga ya. Jadi kayak gue nggak tahu kayak kalau ternyata mereka tuh sedang mengajarkan gue untuk jadi anak yang tidak materialistis. Yes, betul. Yang dimana cara mereka ngajarin pada waktu itu, oke, kayak gue mau beli HP baru nih. Terus kayak mau beli ini gini-gini segala macam. Terus kayak tapi kamu harus buktiin dulu dong kayak kamu achieve apa. Gue juara 1 berturut-turut 4 kali, lu itu bukan achievement gitu. Itu buat gue kan. Cuman kayak akhirnya pada akhirnya gue juara 1 lagi, itu nggak dikasih juga. Dia bilang nih ada duitnya kok 2 juta nih, lihat nih. Tapi dia bawa gue ke panti asuhan, yang dimana duit itu dia lihat bahwa ini sebenarnya bisa lebih berharga. Bukan buat satu orang, kepuasan satu orang, which is lo doang gitu loh. Dengan duit ini lu bisa kasih kebahagiaan buat orang banyak. Pada waktu itu gue gak ngerti, tapi karena seiring dengan perkembangan gue juga, gue itu membekas banget di gue. Pada waktu itu gue marah kayak kenapa gitu loh. Cuman sekarang gue jadi ngerti karena gue gak pernah dimanjain dari dulu. Jadi kayak gue gak termanjakan dengan dunia juga gitu loh sekarang. Jadi makanya kayak apapun itu masalahnya, sekarang gue berusaha untuk tidak pernah ngerengek ke orang tua gitu loh. Dan itu menurut gue salah satu pengajaran mereka yang menurut gue bagus banget sih. Ya intinya itu salah satu yang menurut gue berkesan ya dari masa paling kecil membekas gue. Ya, you have a very wise parents yang bukan hanya mengajarkan tapi menunjukkan. Karena what they did to you bukan ngajarin, oke, kalau kamu punya uang kamu harus sumbangin ya. Maksudnya itu kan kadang-kadang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Apalagi untuk anak-anak aja akan sulit untuk dimengerti dan menghargai hal tersebut. Tapi ketika mereka menunjukkan, walaupun mungkin pada saat itu nggak terlalu, nah juga masih anak-anak kan, kenapa harus sekarang kalau buat bagi-bagi dewasa aja lah, saya kan masih anak-anak, harusnya menerima bukan memberi ya, tapi it lasts a long impressions on you dan itu yang sangat membekas sih. You have very wise parents. Ini sebenarnya nyokap bokap gue suka banget nontonin YouTube gue atau kayak gue lagi collab sama orang, halo malu tante. Langsung besar hati itu semua. Tapi lanjut ke pertanyaan ketiga yang pengen saya tanyakan ke Karin. Jadi apa masa paling sulit dalam hidup kamu? Apa ya? Kayaknya ketika ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama adalah when I first found out that I am suffering from bipolar. Kapan kamu taunya? 2018. Jadi kayak pada waktu itu kayak ironisnya keluarga aku itu kan keluarga dokter lah, tapi ironisnya adalah pada waktu itu
my mom and dad saking mereka lumayan kental ya dengan agama, ya seperti orang tua pada umumnya gitu loh, orang tua Indonesia pada umumnya yang dimana kayak kalau kita lagi stres ya kamu sholat gitu loh. I mean kalau ini menurut gue ya, menurut opini gue, agama itu kan tujuannya adalah untuk membuat orang damai, tentram. Tapi ketika itu tidak dirasakan oleh satu individual, ketika dia membutuhkan pertolongan yang benar-benar dari profesional, bukan hanya dari spiritual, itu harus dilakukan gitu loh. Karena emang ada juga bagus kalau misalnya dengan sesimpel, maksudnya bukan intinya dengan lo berdoa, dengan lo sholat, kayak itu bisa bikin lo tenang, that's good. Kayak lu lucky untuk bisa kayak gitu. Tapi kayak for some people yang kayak gue gitu loh, yang butuh bantuan obat dan profesional, it doesn't work gitu loh. Jadi kayak nggak cukup dengan spiritual aja gitu. Karena harus dua-duanya sih kan, berdoa dan berusaha. Betul. Berdoanya jadi kan kayak kalau kita nggak berusaha secara profesional juga. Iya ternyata kayak gue tuh gue pernah kayak suicidal tuh dari gue SMA. Ada pernah. Cuman pada waktu itu I didn't know that gue tuh bipolar dan juga suffering from anxiety disorder. Dan itu gue nggak tahu karena gue nggak ada bantuan dari profesional dan gue juga nggak di guide untuk kesana gitu loh. Jadi setelah akhirnya gue bisa ngasilin duit sendiri, udah keluar dari rumah, gue trying to find out sendiri kayak kayak kalau buat orang-orang tuh kan lumayan susah ya, maksudnya buat anak gitu. Apalagi dari dulu nggak pernah dapat guidance untuk ke berobat ke psikiater atau psikolog itu kan, dan mereka juga kita tinggal di dalam apa ya lingkungan yang dimana menganggap bahwa mental illness is just bullshit gitu loh. Yes, some of them. Kecuali sakit jiwa nggak perlu ke psikolog lah gitu kan. Iya, terus kayak mereka juga mikir kayak ngapain lo ke psikolog, emang lo sakit jiwa. Betul. Iya, gue sakit jiwa. Maksudnya kayak kenapa orang bilang bahwa sakit jiwa itu adalah suatu hal yang berkonotasi negatif gitu loh. Karena sakit jiwa, mungkin orang mikirnya kayak sakit jiwa adalah orang-orang ya gila yang terlantar di jalanan gitu loh. Padahal sakit jiwa is just like sakit fisik gitu loh. Ketika lo batuk ya lo harus diobatin dengan obat gitu loh. Ketika lo sakit apa lo harus ke rumah sakit. Sama seperti ketika lo jiwa lo sakit, which is lo lagi sedih, stres berlebihan, depresi, itu juga harus diobatin gitu loh. Dan ngobatinnya itu ada yang beberapa membutuhkan obat, ada juga beberapa yang membutuhkan terapi, gitu kan. Nah terapi-terapi itu kan juga menurut gue obat juga gitu loh, yang harus sebenarnya lo pelajarin, bukan lo takutin dan bukan lo malah it's good kalau lo normal gitu loh, lo punya hormonal yang normal, that you don't have any anxiety disorder atau apapun itu. Tapi kayak it's not good for you kalau lo normal dan lo ngelihat orang sekitar lo mungkin ada yang abnormal secara hormonal, kemudian lo menyalahkan mereka atau lo menyudutkan mereka, itu it's not fair gitu loh. Jadi kayak menurut gue untuk kalian yang normal, rangkul yang abnormal gitu loh. To make them feel normal gitu loh. Dan itu mungkin pertama kali yang kayak karena gue baru find out gue bipolar dan gue sering banget suicidal. Gue find out itu gara-gara pas 2018 dalam 2 bulan itu full suicidal attempt. Kayak ada kayak 20 kali gitu loh. Dan itu bukan yang kayak based on kayak gue butuh attention ya dari orang. Maksudnya yang kayak mungkin ada ya beberapa yang kayak suffer from this kind of feelings tapi butuh attention sebenarnya, yang dimana ngechat kayak gue mau bunuh diri deh, gue capek kayak gitu loh. Ini enggak, I do it kayak silently dan gue nggak tahu, kayak selalu ketahuan sama orang rumah gitu. Jadi kayak itu yang bikin gue kayak kayaknya emang gak waktunya dan bukan caranya gitu loh. Jadi intinya pada waktu itu gue decided to go to a psychiatrist, psikolog dulu, and then they run some tests on me, and then abis itu baru kayak you have a kayak moderate bipolar, medium ya, intinya medium lah pokoknya. Dan ini kayaknya dari hasil tesnya lo butuh obat nih, butuh bantuan obat. But ya udah, let me send you to the psychiatrist di Abdi Waluyo, and then let them decide do you need medicine or not gitu loh. Akhirnya udah gue kesana, and then ternyata yes, ternyata gue butuh bantuan obat untuk this kind of times gitu loh. Dan bipolar itu kan bukan sesuatu yang bisa disembuhkan ya. It's just it grows with you gitu loh. Gradually juga. Dan kayak gue
Gue baru tahu kayak ternyata maksudnya pada waktu itu orang kan sering banget bercandain tentang kayak kalau misalnya lu lagi moody kayak ngapa sih lu bipolar ya? It's not that gitu loh. It's not that gitu loh. Mood itu tidak berganti. Kayak misalnya kalau lu lagi moody yang kayak misalnya tiba-tiba lagi 15 menit yang lalu ketawa-tawa tiba-tiba lu sedih, it's just mood swing. Tapi kalau bipolar itu there's like kayak interval gitu loh, interval waktunya dimana kayak gini gue jelasin sedikit ya. Kalau ini mood orang normal, ini mood lagi standar. Mood orang normal itu senang, sedih, senang, sedih. Bipolar tuh enggak seneng, sedih banget, depresi. Dan masa seneng ini tuh disebut dengan namanya manic phase. Dan itu biasanya last like 7 or 14 days. Di manic phase apa sih yang terjadi? Itu kayak full of creativity, terus kayak lu nggak bisa tidur, lu kayak lu butuh ketemu orang banyak, lu kayak energi lu terlalu berlebih di mana lu harus share itu ke orang sampai lu nggak bisa tidur, kayak gitulah. Sampai sebenarnya itu bagus kalau lu bisa kontrol, which is dengan obat gitu loh kalau udah yang parah ya. Tapi kalau misalnya lu nggak kontrol dengan obat, itu akan mengakibatkan lo losing touch with reality, which is apa? Misalnya kayak lu kan kreatif yang jumlah kreatif yang cukup bagus. Kreatif yang berlebihan dan ambisi yang berlebihan itu tidak bagus gitu loh menurut gue. Karena gue juga pernah merasakan itu. Ambisi yang berlebihan which is apa nih, misalnya kayak gue tiba-tiba kayak ngerasa gue bisa bikin 5 company dalam waktu 7 hari. Enggak kan? Gitu loh. Kayak itu yang maksud gue adalah losing touch with reality gitu loh. Jadi kayak, dan itu nggak bagus ketika too confident itu nggak bagus. Dan ketika lo nggak bisa achieve apa yang lo pikir bisa lo achieve, lo ngerasa kayak you are a failure. Nah itu when it gets down and then you blame yourself langsung langsung jatuh kalau itu nggak jadi kan kalau misalnya lagi seneng banget harus kayak pelan-pelan turunin. Nggak, kalau lu terusin kayak gitu jatuhnya jatuh banget, dan itu masuk ke depression phase dimana kayak itu mulailah nggak nge-appreciate diri. Gue buat apa sih hidup di sini, kayak kok gue ngerasa gue tuh nggak penting ya buat orang-orang gitu. Sesimpel kayak misalnya kayak gue ngechat orang terus misalnya kayak ketemu yuk, misalnya dia punya kesibukan lain, dia nggak bisa, terus kayak ya udah dia bilang kayak gue nggak bisa nih, terus kayak gue ngerasa di situ kayak dia marah ya sama gue, gue salah apa ya? Dari situ kayak feeling of rejection, terus kayak ditinggalkan segala macam yang berujung sampai ke poin terakhir yaitu suicidal attempt gitu. Itu sih. Oke. Let me move back a little bit ya supaya saya bisa tahu, karena pertama kali tadi saya bilang when I first know you itu yang saya tahu Awkarin karena waktu itu ada lagu di YouTube Bad Boy Bad Girl gara-gara Lex together with Yale. It was a very nice sebenarnya it's very catchy gitu kan. Nah cuma pertama kali aku tahunya dari situ lagunya karena kan it was very controversial dan apalagi ketika tahu bahwa sebenarnya kan kamu itu adalah anak berprestasi ya kan, yang wow berprestasi lah, pintar gitu. Tapi kenapa banyak pertanyaan orang waktu itu ya kenapa bisa sampai seperti itu, bahkan waktu itu sampai dipanggil KPAI dan seterusnya gitu kan. Karena gue masih anak ya mungkin waktu itu ya. Umur berapa waktu itu berarti? Itu 16 atau berapa? Kira it was 18. Oh 18, oke. Tapi berarti itu sebelum atau sesudah? Lah ya segituan lah. Itu sebelum atau sesudah you are bipolar dan yang tadi depression? Sebelum dong. Itu sebelum berarti 2018 kan? 2018 pertama kali aku tahu. Oke. Nah jadi tapi apa yang berubah dari seorang Karin yang tadi kan orang tuanya sangat kolot, udah gitu terus dibina, dibimbing, terus tiba-tiba itu sih sebenarnya tadi juga ada lanjutan lah. Ini sebenarnya lanjutan dari cerita yang tadi dari pertanyaan yang ketiga, masa kecil ya, soal masa kecil. Nah jadi setelah pokoknya pas aku akhirnya pindah ke Tanjung Pinang, di sana itu nggak ada entertainment sama sekali. Kalau kalian mau tahu bioskop itu lo harus ke Batam, which is lo harus naik ferry 2,5 jam. Mall di sana itu adalah Ramayana gitu loh. Gak ada mall kayak kalau lu mau belanja lu harus kayak naik kapal ferry gitu ke Singapura atau ke Batam. Di sana nggak ada mall. Terus ya intinya nggak ada lack of entertainment aja sih. Nggak ada kayak namanya klub apalagi. Jadi kayak gue tuh tidak terekspos dengan kehidupan
Yang sebelumnya dialami di Jakarta. Sebelumnya gue nggak ngeklub ya, SD kelas 3 tuh gue. Jadi kayak gue belum ngalamin pergaulan yang kayak gue alamin pas di Jakarta after I move back to Jakarta gitu loh. Karena kan waktu dulu di Jakarta juga masih 3 SD. Jadi kayak kita nggak actually nongkrong gitu loh, belum punya kayak geng atau kayak ya kalau sekarang namanya circle ya gitu kan, belum ada gitu kayak gitu-gituan. Jadi gue gak ngerasa kehilangan apa-apa juga sih, dan gue grow di sana. Di tempat yang lack of entertainment, jadi nggak ada distraction. Jadi gue kerjaannya cuma kayak ya memupuk prestasi, which is kayak entertainment gue adalah ke library, baca buku, paling ikut-ikut ekskul, terus juga ya belajar kelompok di rumah temen, if you believe that. Serius. Ya kayak gitu lah, I did that. Jadi kayak gue nggak pernah terekspos dengan hal yang namanya pacaran. Walaupun gue pernah punya pacar di situ, cuman kayak pacaran juga kayak masih malu-malu gitu loh, kayak bener-bener nggak ada distraksi lah di sana. Jadi intinya gue bisa mungkin kalau misalnya kalian tahu gue pernah juara 1 UN provinsi nomor 1 di Kepulauan Riau, itu beneran dan gue nggak nyontek. Malah gue mungkin ya jadi contekan ya. Nggak, gue gak nyontek apa segala macam. Gue bener-bener purely belajar gitu loh. Dan itu bener karena emang gak ada distraksi tadi gitu loh. Dan gue berpikir pada waktu itu kayak ini udah 6 tahun di sini, so I talk to my mom and dad, kayaknya I have to move back deh. Maksudnya kayak I wanna improve. Kayak karena sependengaran gue bahwa di Jakarta itu pendidikannya jauh lebih advance lah ya gitu kan. Terus and then I move back to Jakarta, terus kayak ternyata pergaulan yang lebih advance. Tapi di situ sebenarnya yang gue pelajarin adalah pelajaran itu bukan akademis aja, tapi kayak pelajaran yang gue dapat dari orang dan dari pengalaman. Itu menurut gue adalah guru dan mata pelajaran yang paling baik sih ketika gue akhirnya berhasil untuk gue nggak ngerasa gue itu adalah sebuah kegagalan dari yang tadinya berprestasi jadi mungkin you name it lah, mungkin lo bilang kayak gue nggak bikin prestasi lagi gitu loh dalam hal akademis. Tapi menurut gue justru bangga di mana gue bisa ngedevelop pemikiran gue di Jakarta untuk freedom gue gitu loh. Karena gue akhirnya berhasil mikir kayak, do I really wanna be a doctor gitu loh. Kayak I don't think so. Kayak kalau misalnya dokter itu kan lumayan lama ya kuliahnya, nggak kuliah pada umumnya. Jadi kalau lu mau jadi S1 itu butuh 6 tahun untuk jadi dokter S1, dan itu dokter umum. Iya, belum lagi ambil spesialis itu 4 tahun. So it needs like 10 years basically to be a doctor with a decent income gitu loh. Karena kan you know kayak dengan BPJS dokter S1 ya dibayar kayak per pasien. Gue pernah lihat dibayarnya, teman-teman gue juga ada waktu mereka masih S1, mereka sekarang lagi beberapa ada yang jalanin S2 juga. Mereka tuh kayak di klinik dibayar 9.000 per pasien kayak gitu-gitu loh. And then ya untuk lu dapat decent income as a doctor lu butuh 4 tahun lagi untuk kuliahnya gitu loh. Jadi do I have 10 years gitu loh untuk gue dedikasiin waktu gue 10 tahun, do I want that gitu loh. Kayak let's say 18 tahun gue mulai sekolah, terus abis itu mulai kuliah, and then gue kelar berarti di umur 28, which probably gue udah berkeluarga, I don't know. Mungkin udah punya anak juga, I don't know. Tapi kayak di situ kayak ketika gue udah dapet decent income, gue nggak bisa lagi kayak keluar, let's say mungkin minum atau kayak hangout sama teman-teman. Gue udah nggak bisa kayak gitu lagi, fokus gue kan udah keluarga. Iya, masanya udah lewat ya, udah berbeda. Iya itu loh, jadi kayak kalau misalnya itu pemikiran gue ya, jadi kayak gue nggak ngelihat passion gue di situ sih. Jadi akhirnya pada waktu itu setelah selesai SMA, gue komunikasi sama nyokap bokap, di mana akhirnya mereka ternyata mengerti. Dari mereka yang gue pikir kolot, ternyata mereka tuh ngerti dan mereka cuma butuh komunikasi. Jadi kayak mungkin what's missing between us in years adalah gue takut komunikasi sama mereka. Ternyata mereka bisa diajak komunikasi. Jadi asumsi yang kamu pikir kayaknya mereka pasti nggak mau nih, nggak ngizinin. Iya, apalagi kan over years mereka cara ngedidik aku kayak gimana, I don't think mereka mau lah diajak diskusi gitu. Ternyata mau. Dan hal yang gue pikir kayak one of the biggest thing, kayak udah selama 18 tahun ini gue dididik untuk jadi itu, terus gue bilang nggak mau, and then mereka
was okay with it. Itu menurut gue kayak okay, what? Yeah, which sebenarnya gue gak ngerasa I'm a failure sih, karena gue sekarang bisa sukses di mata mereka dengan jalan gue sendiri. Dan itu sebenarnya yang ngebuka mata mereka juga, bahwa kayak akhirnya my dad actually talk to me kayak, ya emang udah nggak bisa lagi ya ternyata, maksudnya kayak papa tuh berpikir seperti kayak bagaimana papanya papa dulu ngajarin papa gitu loh. Karena sekarang ya udah beda zamannya gitu loh. Jadi kayak ya dia ngomong kayak gitu sih ke gue. Jadi kayak okay, that's true. And I personally don't think that you're a failure. Karena kan failure itu ya gagal di mata siapa, menurut cara pandang siapa, menurut ukuran siapa. Menurut kan, tolak ukur apa sih? Kayak kalau misalnya lu ngomongin akademis, okay fine gitu. Cuman kayak menurut gue secara kehidupan, which is dalam buku kehidupan, I am not a failure. Yes you are definitely not. Ini cuma pilihan hidup aja yang berbeda kan. Karena kalau di pemikiran orang, oke, berprestasi mungkin kalau gitu udah ada bayangan nih profesinya bakalan seperti ini, dan ketika kamu milih jalur yang berbeda, ya sometimes itu ya berbeda aja kotak-kotaknya. Tapi kan hidup ini nggak harus kita kotak-kotakan, apalagi dikotak-kotakan oleh orang lain. Itu kan memang persepsinya mereka aja gitu. Nah, tapi berarti dari situ itu berarti papa mama kaget nggak ada lagunya di awal ya sempat kayak gitu. Tapi ya udah kan, over years yang tadi gue bilang, proses tadi sih sebenarnya yang matters for them. Jadi itu masa-masa proses pendewasaan kamu, pencarian jati diri, mencoba untuk mandiri, dan disitulah akhirnya mungkin you discover yourself that you have kayak kind of akhirnya mereka ngerti sih kayak, oh ternyata bandelnya anak muda sekarang, bandelnya anak Gen Z itu bukan yang kayak dulu kita ya, yang kayak cabut dari rumah, gak pulang malam gitu-gitu. Sekarang tuh udah yang kayak involving technology gitu loh, which is ya itulah. Intinya mereka udah sadar akan hal itu sih. Itu hanya bentuk dari cara kita mengekspresikan diri ya. Sebenarnya tapi sesuai dengan liriknya juga kan. Yang penting mandiri, gak nyusahin orang lain. Yang penting dan bisa berprestasi. Tapi tak pakai narkoba guys. Masih hafal ya? Masih hafal. Nyanyiin dikit dong, masih hafal ya? Masukannya jadi back sound. Okay. I'm a bad girl. Nggak, udah dah. Tuh lihat tuh soundman lu ketawa-tawa. Okay, but it's very catchy. Dan to be honest, kalau benar-benar ngeliatin liriknya, of course kita mensensor bagian kata-kata yang mungkin memang berbeda, tapi it was real, it was meaningful, it was real gitu. Pertanyaan keempat. Baru keempat. Hal spiritual apa yang pernah kamu alami dalam hidup? Sesuatu hal yang mungkin kayaknya ajaib, nggak pernah disangka bakal terjadi, tapi ternyata benar-benar terjadi. Apa ya? Gue nggak pernah terlalu deket dengan spiritual azin agama ya. Tapi mungkin gue kayak perjalanan spiritual gue by the way gue suka banget. Gue deket dengan spiritual tapi bukan dalam konteks agama, tapi maksudnya gue tuh suka dengan konsep spiritual menyatu dengan alam gitu lah. Kayak misalnya yoga, and then baru-baru ini gue nyobain melukat. Dan sebenarnya gue itu tuh ya bisa dibilang sedang dalam proses mempelajari semua agama, tapi dilihatnya adalah dengan cara kayak maksudnya Hindu tuh apa sih yang diajarin, kayak Buddha tuh apa sih yang diajarin, kayak gitu-gitu sih. Itu pokoknya menurut gue itu juga salah satu perjalanan spiritual gue gitu. Ya, proses. Tapi kayak mukjizat apa ya? Gak tahu sih gue. Proses mencari yang mana yang membuat kamu lebih dekat dengan Sang Pencipta. Betul. Ya, mukjizat tuh anything, maksudnya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang kamu pikir nggak mungkin banget, ternyata terjadi. Gitu. Ya mungkin itu kali ya yang udah gue mention tadi di awal-awal. Ya mungkin ya hal-hal itu yang kayak tadinya gue pikir kayak gue nggak bisa achieve, ternyata gue bisa achieve. Mungkin itu, tapi not in a spiritual way. Tapi mungkin ya apa ya, perjalanan spiritual gue mengenal diri gue sama how to handle my bipolar sih sebenarnya. Oke. But it's amazing buat kamu bisa memproses hal itu di usia kamu yang masih muda, karena ketika hal yang sama dialami oleh seseorang yang mungkin memang sudah lebih dewasa aja, itu sesuatu yang tidak mudah. But you can process it. Sama sebenarnya kayak kalau ngomongin spiritual, gue itu tuh nggak tahu kenapa gue nggak ngerasa gue sensitif as in kayak gue bisa ngelihat hantu. Cuman I can sense others feelings gitu loh.
Kayak as in yang tidak terlihat lah. Tapi feelingsnya, jadi kayak gue bisa ngerasain kayak kalau ada di ruangan tuh ada yang marah, sedih, kecewa, atau kayak itu kayak lebih perasaan-perasaan itu sih sebenarnya, nggak pernah ada yang seneng. Karena biasanya yang kayak gitu-gitu kan yang mereka yang nggak berhasil lewat untuk beristirahat kan. Jadi kayak kebanyakan orang-orang itu marah, kecewa, capek, kesel. Jadi itu yang biasanya gue sering ngerasain kalau gue lagi sendiri dan lagi nggak tahu ya, lagi mood-moodnya gue lagi sensitif-sensitifnya gitu loh. Tapi gue nggak pernah lihat. Cukup peka ya. Maksudnya ketika kamu masuk ke dalam sebuah ruangan and ketika kamu bilang kamu sendiri, you can feel beberapa perasaan-perasaan yang mungkin. Tapi itu yang bikin gue kayak kalau gue fokusin, maksudnya kayak gue rasain, gue kayak sometimes I feel like I'm crazy karena kadang kalau gue lagi sendiri, gue berusaha nenangin emosi itu tadi gitu loh. Kayak I try to talk to them, tapi kan nggak pernah ada balasan sih. Cuman kayak ketika gue lakuin itu, gue jadi drain banget. Itu sih, karena kan gue seperti ngasih energi ke mereka gitu loh untuk kayak, hey calm down gitu loh. So gue jarang sih. Apa hal paling unik atau aneh yang kamu miliki? Yang mungkin banyak orang nggak tahu. Pertanyaan kelima. Apa ya? Kelakuan gue unik semua lagi. Kebiasaan. Sebenarnya orang lain tahu sih, tapi kayak gue ngerasa hal yang menurut gue nggak banyak orang lakuin adalah gue itu deket sama mantan-mantan gue. Dan bukan berarti kayak gue masih sayang as in lover ya, tapi kayak gue sayang sama mereka dan care sama mereka as in family, karena kita pernah hidup bareng gitu loh. Kita pernah sharing cerita bareng. Dia pernah menjadi bagian dari hidup kamu. Iya, dan actually karena mungkin gue dari dulu ya mainnya juga sama cowok ya, jadi kayak mungkin somehow mereka juga nerima itu. Mereka juga bilang kayak gue juga gak ngerti kenapa gue bisa temenan sama mantan gue, which is lo. Sedangkan selama ini gue selalu kayak gitu loh, gak pernah lagi mau ada hubungan sama mantan gitu loh. Intinya I don't know, but they feel comfortable and I feel comfortable being around them gitu loh. Dan gue bisa, karena kita udah pernah jadi ada di satu hubungan, jadi kita lebih ngerti satu sama lain ketika kita menjadi teman akhirnya gitu loh. Jadi kayak lu kali lagi egois kemarin, kayak tapi kan gini, tapi kan lo harus sadar juga kalau lo tuh egois kadang-kadang kayak gitu loh. Kayak kita bisa ngobrol di situ lebih gitu dewasa lah. Semua mantannya. Semua mantan, tapi yang ya belakangan ini kayak tidak. Lagi masih proses kayaknya mereka ya. Butuh waktu soalnya. Ya karena kan kalau berbicara tentang mantan, kayaknya satu hal yang cukup sangat diingat dan dikenang banyak orang adalah ketika kamu waktu itu sempat putusin atau gimana, pengen nangis-nangis. Oh iya. Bener gak sih? Gawat lagi. Itu kapan berarti? 2015. Ayo kita tidak bahas itu. Oke. Gitu sih. Mungkin tuh alasan itu kali ya. Karena banyak banget teman-teman gue yang kayak, kok lo bisa sih temenan sama mantan lo? Padahal kemarin lo baru, let's say kayak ada salah satu mantan gue yang nyelingkuhin gue, tapi gue masih temenan sama dia gitu loh. Kayak lo nggak inget kemarin nangis kayak apa? Terus kayak ya udah kelar. Gue tuh kalau sakit hati, kalau capek, sedih, kecewa, kesel tuh gue masukin semua dalam waktu satu waktu gitu loh. Jadi dalam 1 bulan tuh gue kayak bener-bener hancur banget, tapi habis itu udah di cup itu udah kosong, dan itu kayak ya udah jadi relik aja di dalam tubuh gue. Udah nggak ada isi marahnya lagi. Jadi kayak oh ya udah, kalau lu mau feel in another feeling di sana, as in kayak care sama gue as temen, gue bisa nih karena udah kosong, udah lagi nggak ada amarah di situ gitu loh. Iya, that's good and that's very wise, karena kebanyakan orang mereka nggak berani untuk menyelami perasaannya, ya, dan akhirnya mereka mensuppress gitu. Ya, maksudnya they don't feel it, you just conceal it, don't feel it gitu kan, kayak Frozen. Tapi ya suatu saat itu kan pasti bakalan muncul kembali, dan it does not itu nggak bakalan healthy sebenarnya buat diri kita sendiri. Tapi ketika kamu berani untuk menyelami, mengeluarkan dan menaruhnya di tempat yang aman, ya udah habis itu ya disimpan gitu, bukannya dikeluarkan terus dibagi-bagikan juga, itu kan juga nggak benar ya. Tapi ya kamu udah mendalami proses itu, dan mungkin maybe because of that you can have peace, dan akhirnya ya bisa lebih dewasa. Dan surprisingly kayak pacar gue itu santai banget. Maksudnya kayak misalnya gue punya pacar nih sekarang nih, kan gue punya pacar, dia santai banget, mereka santai banget, kayak gue masih temenan deket sama
my exes gitu loh. Oke. Mereka gak keberatan. Karena kayak gue nge-build trust sih di hubungan gue. Jadi kayak gue gak akan pernah, kalau gue udah dikasih trust sama orang, gue gak akan punya I don't have the audacity untuk kayak ngancurin trust itulah pokoknya. I will never gitu loh. Kalau kamu punya superpower, pengen punya superpower apa dan kenapa? Ini pertanyaan yang sering ditanya sama orang, tapi jawaban gue adalah selalu sama, to be able to stop time. Oh, kenapa? Karena menurut gue, kalau misalnya orang kayak I wanna have a time machine atau kayak gue pengen gue bisa go back in time, okay, that's one thing gitu. Cuman kayak kalau gue pengen banget to be able to stop time karena there's like these times yang dimana kayak gue butuh waktu lebih untuk memprosesnya. Kayak misalnya gue lagi sedih, gue lagi sedih terus ada waktu misalnya kayak gue butuh sebulan untuk gue memproses ini. Tapi gue juga kadang dalam sebulan itu gue jadi ngerasa kayak anjir gue nggak produktif. Ini apa yang gue lakuin di sini gitu loh. Tapi kan sebenarnya actually it's okay for you to have a break gitu lah at life. Pause in our life kan. Iya, cuman kayak kalau misalnya gue punya superpower itu, menurut gue itu suatu advantage banget buat gue, buat lebih lama lagi bisa memproses tapi tanpa kehilangan waktu. Jadi misalnya ya gue habis putus cinta, stop dulu deh, gue galau-galauan dulu, mabuk-mabukan di Lucy selama 7 hari 7 malam, tapi kayak ya udah, habis itu gue continue lagi dan gue udah bersih gitu loh. Gue udah bersih dari amarah dan segala macam, dan itu bisa meng-cut kayak waktu-waktu yang harusnya nggak penting lah intinya. Kayak maksudnya harusnya itu bisa dilakuin, ngelakuin hal-hal yang penting, tapi kayak gara-gara lu harus memproses suatu perasaan jadi nggak bisa gitu loh. Tapi itu sih That's smart. Karena kan ya tadi kamu bilang kadang-kadang ada orang pengen time machine balik ke masa lalu. Tapi saya termasuk salah satu orang yang selalu percaya kalau kita kembali ke masa lalu, kita ubah, itu pasti akan mengubah jalan hidup kita. Tapi if you pause the time, ya mungkin membuat kita jadi bisa lebih memproses, make decisions atau apapun itu. Karena apapun yang kita lakukan sekarang kan bakal berpengaruh ke masa depan. Jadi nggak perlu ke masa depan, sebenarnya yang sekarang aja dibenerin. Dan kayak banyak juga orang kayak kalau misalnya ada pertanyaan sih, banyak orang bertanya kayak gini ke gue. Kalau lo bisa ke masa lalu, which part of your life yang lo mau ganti gitu loh. I always answer to them, gue nggak mau ganti apapun dalam hidup gue gitu loh. Karena kalau misalnya lihat saya gini nih, ada orang yang nyakitin hati gue banget, yang misalnya dari dulu, let's say misalnya teman gitu kan, dia bikin hidup gue hancur, dia bikin hati gue hancur. Tapi kalau gue nggak ketemu sama dia, gue nggak akan belajar untuk jadi diri gue yang sekarang, yang compassionate, yang bisa. That's true. Intinya bisa toleransi lah dengan perasaan orang lain juga gitu loh. Ya kalau misalnya kayak gue berharap banget nggak ketemu sama dia. Kalau gue nggak ketemu sama dia, kayaknya ya gue nggak akan sekuat sekarang gitu loh. Kalau lu nggak nyakitin hati gue, lu kayaknya gue nggak akan sekuat sekarang gitu sih. Jadi kayak I wouldn't change a thing in my life. Kayak misalnya even yang nangis-nangis di YouTube, walaupun ya kalau misalnya gue nggak upload itu, I don't know, kayak if people know me gitu loh sekarang gitu loh. Nah sekarang sebenarnya kan gimana caranya lo masih ada itu di YouTube? Enggak ada. Yang re-uploadannya deh kayak ada. Intinya kayak kalau misalnya gue nggak kayak gitu dulu, ya kan gue gak akan jadi kayak sekarang. Cuman kayak sekarang gimana caranya dari kesalahan itu gue rubah untuk jadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang gitu loh. That's true. Bukan hanya diri gue doang. Karena kalau dari bokap gue ada satu words yang selalu gue inget. Bokap gue selalu bilang, karena sebaiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Totally agree. Setuju. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya yang akan saya tanyakan. Pertanyaan ke-7, pilihan tersulit apa yang pernah kamu buat dalam hidup? Ketika gue harus memilih antara maksudnya milih antara orang yang gue sayang nih, as in bukan dari keluarga ya, maksudnya cinta sama bokap dan nyokap. Oh, pernah harus memilih antara itu? Iya, waktu gue gagal nikah. Dan itu gitu deh. Itu kapan?
Sorry banget. It's okay. We can pause the time for you. Sorry ya guys. Ini bisa jadi thumbnail nih. Nggak. Itu sih menurut gue yang paling kayak pilihan sulit sih. Tapi ya mau gimana pun gue harus lebih milih keluarga gue sih. Dan itu menurut gue pilihan paling wise. Oke. Sudah sampai situ. Oke. Sudah cukup. Apa proses untuk akhirnya kamu bisa mengambil keputusan itu? Ya, it takes a lot of time for me to think. Tapi pada akhirnya gue lari ke pelukan mereka untuk kayak to tell them myself, kayak udah kayaknya maksudnya sayang apapun gue sama nih orang, tapi gue masih lebih sayang sama lo berdua gitu loh. Gitu sih. It took me like a month to finally decide actually. Dan itu sebenarnya nggak lama sih, cuman kayak it was very hard. Iya. Sorry to ask even more karena aku to be honest nggak tahu exactly prosesnya dan apa yang membuat itu berbeda sehingga itu terpaksa harus jadi pilihan dan nggak bisa disatukan. Kayak satu dan lain hal ya yang gue bisa cerita sih. Tapi kayak ya kembali lagi kayak gue lebih milih blood over love. Oke. Next question. Oke. Dan sepertinya ini berarti lebih susah daripada mungkin pilihan untuk memilih menjual Instagram account dan mengubah Awkarin menjadi Karina Filda ya. Itu nggak sama sekali susah. Itu nggak susah. Oh ya, it was an easy decision for you. Ya, karena kalau itu Instagram is just like satu ornamen dalam hidup doang gitu loh, kayak ornamen bukan nggak penting ya. Ya nggak terlalu penting gitu loh untuk kalian consider. Kayak justru gue tuh mau bilang ke orang-orang dengan kayak gue nggak menggunakan Awkarin lagi as my personal account, which I donated Awkarin to for the good of community sekarang. Jadi untuk education, information dan juga untuk donasi intinya. Itu gue mau bilang ke orang-orang bahwa followers is just numbers. Gitu loh, kayak lu hilang followers, besok Instagram juga dihapus misalnya sama Indonesia nggak bisa, atau kayak tiba-tiba Mark Zuckerberg mati terus kayak dia nutup semua company-nya, kayak itu nggak bikin lo mati, lo ujung-ujungnya besok juga harus hidup di dunia yang asli gitu loh, bukan dunia maya gitu loh. Dan gue mau ngasih tau ke mereka kalau ya followers is just numbers. But in the end gitu loh. Tapi itu tadi kan saya bilang ya, I have a few encounters with you di social media. Saya bukan tipe orang yang selalu ngikutin exactly prosesnya seperti apa. Tapi ya itu pertama kali I know you itu dari YouTube lagunya. And then the second time saya tahu lagi kabar terakhirnya tentang kamu waktu itu gara-gara ada gempa bumi di Palu. Iya, karena pada saat itu Palu Donggala, I was there juga. Kebetulan saya juga datang ke sana 1 minggu setelah gempa bumi itu terjadi. And I know that actually you were there too, bantuin relawan dan banyak hal yang kamu lakukan yang membuat saya wow, ini Awkarin yang dulu saya tahu. Ternyata dia di sini juga gitu kan, doing similar thing like I did at that time gitu. Tapi dan itulah membuat saya tiba-tiba jadi berubah. Oh, what happened gitu? Apa yang terjadi gitu? And I was very proud to see that yang kamu lakukan pada saat itu ternyata consistently kamu terus lakukan sampai hari ini. Maksudnya itu bukan hanya sebuah kayak feeling kayak lagi feeling mau berbagi, ya udahlah berbagi gitu. Tapi kan sometimes kalau itu dilakukan terus-menerus konsisten after a few years, ya it becomes your identity kan. Itu benar-benar real, yang sesuatu hal yang memang kamu genuinely have concern and genuinely you do gitu. Makanya ketika sekarang saya bisa tahu lebih banyak lagi tentang kamu dan to see where you are right now and then listening to your story, ya disitulah saya bisa melihat proses
seorang wanita muda? Sebenarnya itu gara-gara gue belajar satu teori sih, dimana kayak salah satu founder dari Sekolah Relawan itu dia yang ngajak gue pertama kali ke Palu. Dia ngajarin gue, maksudnya cara melihat Maslow hierarchy, dimana kayak pada waktu itu gue lagi kayak ngerasa kayak apa yang missing from my life. I already have the fame, I have the love that I need from my family, from my friends, from lover gitu loh. Terus I already have money when I thought money was the answer gitu loh. Ketika kayak apakah kayak yang bikin gue seneng adalah pada waktu itu kayaknya kalau gue famous gue akan seneng deh. Kayak itu deh jawabannya. Ketika gue udah achieve itu, gue ngerasa kayak ternyata ketika gue kayaknya kalau gue punya duit yang banyak kayaknya itu yang akan bikin gue seneng. Ketika gue udah lewatin level itu juga kayak ternyata enggak juga gitu loh. Ternyata duit bukan jawabannya. Ketika gue udah punya maksudnya pacar atau kayak love dari orang-orang terdekat, itu juga bahkan bukan jawabannya. Sampai akhirnya gue bingung apa sih yang gue butuhin gitu loh. Kayak kok gue gak pernah ngerasa gue itu fulfilled ya. Ternyata yang what's missing in my life adalah semua tadi yang gue punya itu cuma punya gue nggak bagiin itu ke orang-orang, ngerti gak sih? Nah jadi di situ gue ngelihat Mas Gao, dia yang punya Sekolah Relawan, dia ngajarin gue cara melihat Maslow hierarchy. Nah jadi kayak kalian tahu kan ada piramida Maslow itu yang dimana kayak pertama gue lupa lagi intinya yang terakhir yang di paling tinggi ketika orang udah achieve itu semua segala macem. Ada namanya aktualisasi diri, self actualization, dimana itu adalah ketika kita membuat diri kita bermanfaat buat orang lain, bukan hanya buat diri kita doang. Jadi ketika kita udah fulfilled semuanya, kita ingin berbagi gitu loh. Dan ternyata ketika gue ke Palu, itu ternyata yang bikin gue complete dan ngerasa seneng adalah ketika gue berbagi sama orang gitu loh. Karena oh my god, sesuatu yang kayak ternyata let's say ya, yang nominalnya let's say segini menurut gue kayak ya gue bisa habisin dalam waktu detik. Tapi buat mereka ngelihat itu tuh sampai sedih, bahagia gitu loh, kayak yang terharu. Oh my god, ternyata nominal ini tuh akan berarti banyak ya buat orang lain gitu loh. Jadi kayak dan yang gue lihat juga adalah sebenarnya mereka juga nggak hanya materi yang mereka butuhkan ketika mereka lagi membutuhkan gitu loh. Tapi adalah keberadaan kalian di sana kayak to make them feel that they actually matter gitu loh. To make them feel kayak oh ternyata orang-orang seperti kita, mereka kan melihatnya mungkin orang-orang kecil seperti kita tuh didengar ya. Ternyata kita tuh juga orang gitu loh, kayak kita di treat seperti layaknya manusia, bukan berdasarkan kayak lo siapa, harta atau tata lo gitu loh. Jadi kayak itu yang kayak sebenarnya akhirnya bikin gue fulfilled. Dan ya I keep on doing that karena itu yang gue butuhin dalam hidup untuk ngerasa fulfilled. Gitu. Dan nggak pernah ada jangan pernah mengecilkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka, karena hal yang mungkin kita pikir kecil itu sangat bermakna dan berguna banget di mata mereka. Makanya kalau misalnya kan aku juga ada kita kerja sama kitabisa.com sering banget buka donasi-donasi untuk yang membutuhkan lah. Kita selalu bilang kayak lu punya berapapun itu akan berarti buat orang, karena 1000 kalau ada 100 juta orang yang care untuk ngeluarin 1000 jadi 100 juta juga gitu kan. Jadi kayak 100 juta berapa tuh jadi? Kok ya intinya itu lah, 100 juta. Bener kan 100 juta 100 miliar. Iya ya. Oh yaudah. Iya kan. Itu sih maksud gue. Jadi kayak kalau lu ngerasa kayak gue belum mampu untuk ngeluarin nominal yang besar, ya nggak apa-apa, keluarin apa yang lo bisa gitu. Setuju. Pertanyaan terakhir, apa pelajaran paling berharga yang hidup pernah berikan untuk kamu? Pelajaran paling berharga, apa ya? Karena semuanya berharga menurut gue, jadi kayak apa ya? Untuk tidak pernah menurut gue kayak karena gue akumulasiin aja, karena menurut gue semuanya berharga, jadi gue akumulasiin dari semua perjalanan hidup gue. Gue ngerasa pelajaran yang diajarin ke gue, yang gue dapet adalah untuk berani berproses.
kemudian juga untuk nggak takut mengambil langkah, dan untuk mencintai kedua hasil dari kedua hal tersebut, yaitu keberhasilan ataupun kekalahan. Oke. Gitu. Itu sih. Wow. By the way, gue bawa buku tadi, mana coba buku gue? Oh, gue lagi baca buku ini tadi. Oh. Baru beli sih. Gue suka banyak aku suka banget baca buku soalnya. By the way, karena dari dulu kan ya. Nih. School of Life on Failure. Oh, that's nice. Yep. Gue suka banget baca buku, terutama sebenarnya non fiksi sih, kayak lebih ke sejarah gitu. Iya. Kayak baru aja kelar kemarin baca tentang Fatmawati, sekarang lagi baca tentang ini Sarinah. Oke. Lagi nggak tahu ya, lagi pengen ngulik ke situ aja sih. Gue juga punya buku ada tebel segini, G30 SPKI. Oh iya, seriously? Nggak nyangka loh suka baca-baca history ini gitu. Kenapa gue ini buku apa nih? Ini sebenarnya lebih kayak ke motivational aja sih. Oh, that's nice. Siapa nih yang nulis? Oke. I don't know actually, kemarin kayak ngeliat di satu. Oke. Ntar aku cari. Is it nice? It's been nice, baru baca beberapa lembar sih karena kemarin masih ngelarin yang kemarin. Oke. Ya, seru banget. Ini satu hal yang mungkin banyak orang juga yang at least buat saya nggak tahu bahwa kamu punya hobi baca buku non fiksi sejarah gitu. Dan itu sebenarnya gara-gara mungkin kebiasaan dulu kali ya. Kebiasaan dulu kan baca buku untuk belajar. Jadi itu jadi kayak suatu habit yang menurut gue habit, dan gue lagi nekunin lagi habit ini karena gue udah lama banget enggak gitu loh. Gue terlalu terlena dengan kehidupan sampai lupa bahwa yang meaningful seperti kayak I paint gitu loh, kayak dulu melukis. Jadi dulu tuh sebelum aku ngasilin duit through Instagram or social media, dulu tuh aku waktu SMP nyari duitnya adalah dengan ngelukis dan ngikut lomba ngelukis kayak gitu. Jadi kayak itu yang kayak lagi coba gue tekunin lagi, cuman kayak ternyata kalau over years lu udah punya habit lain susah untuk kayak balik ke habit sebelumnya gitu loh. Cuman gue mencoba untuk mengkolaborasikan habit gue sekarang dengan habit gue yang dulu. Like abis ini probably aku mau ke Vol, ada satu kayak bar gitu. Orang kalau baca buku kan biasanya tenang, gue nggak bisa tenang. Jadi harus butuh musik tapi kayak, dan bukan dari musik situnya, jadi aku pakai headset dan itu dengerin lagu-lagu kayak hip hop keras gitu. Jadi kayak tapi aku bisa fokus on two things itu. Justru aku nggak bisa kalau terlalu diem. Jadi aku kayak pengen buka HP apa segala macam gitu sih. Dan ya itu dia. God give you so many talents. Thank you. Gak banyak orang diberkati dengan talenta-talenta seperti itu. Sebenarnya bisa, cuman harus konsisten. Kan ada namanya nature and nurture. That's true. That's true. Oke, thank you sudah menjawab 8 pertanyaan saya. Terima kasih. Cukup lama ya. Seperti janji saya, so now you can ask me anything. One questions. Gantian ya. Satu question. Melihat sekarang kayak Kak Mary udah terbilang sangat sukses lah ya. What does it cost for you to finally get here, dan apakah ada satu momen dimana Kak Mary ngerasa kayak gue nggak bisa kayaknya jadi apa yang gue pikir gue bisa gitu loh. Dan ya seperti kayak kapan Kak Mary paling terpuruk dalam perjalanan menuju sekarang ini? Oke. Paling terpuruk yang the most recent mungkin pas pandemi kemarin. Karena kebetulan pas lagi pandemi, kebetulan juga I celebrated my 40th birthday di tahun itu 2020, dan itu juga sebenarnya saya lagi memulai chapter baru dalam hidup saya. So when I look back, kalau saya lihat balik, saya selalu membagi hidup saya tuh jadi kayak ada chapternya. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3. And it's always changing. Jadi kalau chapter 1 saya dulu ketika pas lagi masa-masa baru lulus SMA, akhirnya harus berproses di Singapura, dan disitulah saya memulai entrepreneurship journey saya. Anak perantau, mulai bisnis di Singapura, berdarah-darah, jatuh bangun, susah, nangis bombay. Ya tapi Tuhan baik, akhirnya saya bisa mewujudkan mimpi itu. Dapat $1 juta, financially free, and so on and so forth lah. Itu one chapter.
Chapter kedua adalah ketika saya harus memutuskan untuk meninggalkan semuanya di Singapura, menjual bisnis di Singapura dan memulai kembali sesuatu yang baru di Indonesia. Kalau tadi berbicara tentang Maslow, I totally agree with that, karena ada certain point in my life juga saya ngerasa bahwa life itu is more than that, more than just fame, more than just appreciation, more than just money, more than just semua hal lah gitu. Ya bagaimana kita bisa membuat hidup itu berguna. Mungkin kesannya klise, tapi that's very true. Dan itulah yang membuat saya kembali ke Indonesia. Jadi berproses transisi. And the paling sulit menurut saya adalah di masa transisi itu. Karena that's the place whereby we are most vulnerable. Karena ketika kita memulai sesuatu yang baru, meninggalkan yang lama, dan ketika kita sudah berada dalam posisi mulai sesuatu yang baru, itu kan kayak kita udah punya standar, tapi when we start something new, itu kan pasti harus berproses, harus ada gagal, harus ada salahnya. When we are nobody and we make mistake, who cares? Tapi when we already someone at like yourself gitu kan, udah certain positions, ya sometimes kan kadang-kadang mungkin ada pemikiran-pemikiran yang sometimes kita sendiri berpikir terhadap diri kita, kalau gagal gimana, malu dong, salah dong, dan seterusnya gitu. Dan itu terjadi di setiap transisi. Jadi ketika saya ulang tahun ke-40, I have my new resolutions, the new chapters yang I want to create. Ya tapi justru di saat itulah malah ada pandemi, sulit, banyak tantangan, banyak keputusan yang harus dibuat gitu. It was not easy. Ya tapi justru di saat the most vulnerable itulah ya I discover my own strength, I discover more about myself. Ya, dan disitulah ketika saya memutuskan untuk berproses, ya akhirnya saya bisa menjadi seperti saya sekarang, doing more than just being entrepreneur, content creator, tapi juga as an investor. We build a venture builder right now, and you know like moving forward for the next chapter. Jadi the price that I have to pay menurut saya adalah ya ketika kita mau menjadi rapuh kembali. Untuk bisa berproses dan mendiscover our own self yang sebenarnya kita nggak tahu kita bisa. Tapi kadang-kadang kebanyakan dari kita tuh we hold on to our past victory, our past winnings, gitu. Dan untuk kita bisa move forward, ya kita kan have to let go dan yaitu berani untuk menjadi rapuh kembali karena hanya dengan kita rapuh lah kita bisa kembali dibentuk. Betul. Kalau udah keras nggak bisa dibentuk lagi, tapi kalau kita mau rapuh ya kita bisa dibentuk menjadi masterpiece yang lebih baik lagi. Something else lah. Sebenarnya itu sih yang kayak gue harap nggak hilang dari orang-orang. Maksudnya kayak sekarang kan semua serba mudah ya. Gue ngelihat banget maksudnya kayak satu hal nih mungkin yang kayak anak muda menurut gue harus hindari adalah instant gratification. Dimana terjadinya instant gratification ini adalah karena kemudahan teknologi yang teknologi offer gitu buat kita. Seperti kalau dulu kalau misalnya sekarang kita mau nyari ojek, kita nggak perlu lagi nyari di pangkalan ojek. Kita sekarang tinggal buka HP, ada ojek online. Mau nyari makan kita nggak perlu jalan ke tempatnya. Kita sekarang bisa dengan santai di rumah sambil Netflixan gitu kan, atau kayak ambil nonton lah gitu, streaming. Kalau dulu kita mau nonton sesuatu kita harus nunggu gitu loh, nunggu kayak seminggu sekali keluar. Sekarang nggak perlu, kita bisa tunggu ntar aja, tunggu kayak udah 6 bulan udah full semua seasonnya, baru nonton, baru binge watch gitu loh. Terus kayak sekarang kita nggak perlu lagi yang kayak kalau misalnya mau ketemu sama cowok atau sama cewek yang kayak nyari dan yang kayak hi kayak gitu, nggak perlu itu lagi. You just swipe left atau right gitu loh, kayak segampang itu sekarang. Gara-gara segampang itu kadang anak muda itu lupa bahwa nggak semua dalam kehidupan itu punya aplikasi seperti kayak you can find love, you can find someone on let's say Tinder or Bumble gitu loh, on dating apps. Tapi on proses lu untuk jadi bareng sama dia, let's say ke jenjang lebih serius like pernikahan, there's no app for that. Kayak ujung-ujungnya lu harus bekerja untuk itu gitu loh. You have to work on the relationship, and then there is no app for job promotion. Dan itu yang bikin orang tuh stres karena kayak ketika mereka datang dari keluarga yang dimana mereka diapresiasi segala macam, karena misalnya kayak sekarang kan banyak banget orang-orang yang kayak
ngasih apresiasi buat anaknya kalau misalnya dia melakukan kegagalan, dan mereka lupa kalau misalnya di luar sana nggak akan ada yang apresiasi lu kalau for coming in late gitu loh, malah lu di-cut gaji gitu kan. Dan mereka lupa itu yang bikin mereka jadinya stres kayak. Dan itu yang kayak gue sangat alami, maksudnya kayak gue sangat ngerasain kayak dengan datang dan perginya staff-staff gue yang kebanyakan juga ya seumuran gue, ada juga mungkin yang milenial lah ya. Tapi yang gue rasain adalah mereka tuh kayak ngerasa setelah kerja baru 6 bulan terus kayak kenapa berhenti kerja, because I don't make any impact. What kind of impact do you want from over 6 months? Yes, gitu loh. That's true. Kayak terlalu cepat untuk menyimpulkan. Iya, karena mereka udah kebiasaan dengan kemudahan-kemudahan ini yang dimana 6 bulan mereka anggap itu lama gitu loh. Dimana kayak gue selalu ingat ketika gue kayak ngerasa gue gagal, gue selalu inget ya, maksudnya orang-orang besar di luar sana lah ya, salah satunya kayak Nadiem Makarim waktu itu dia bikin Gojek berapa kali, dia kayak ditempis sama orang idenya sampai akhirnya jadi Gojek gitu loh. Itu yang kayak gue lihat kayak oke, kayak enggak 5 hari untuk bikin Gojek gitu loh. Tapi kayak bertahun-tahun untuk dia bisa ada di posisi dia sekarang gitu. Gitu sih. It's okay. But it's a good thing that you share more of your thoughts, pikiran kamu, perasaan kamu, proses kamu. Makanya sekarang pun juga ada podcast terbaru di Spotify. Iya, podcast Aman Aja, lihat ada tatonya lagi. Itu tato? Beneran lagi. Tapi ini kalau nato di palm itu kan cepet hilang ya. Jadi harus di-retouch lagi. Aman aja. Aman aja. Iya. Karena sebenarnya kenapa gue nato ini? Karena itu beneran tato? Beneran, Kak. Oh, beneran? Astaga, aku pikir bukan gara-gara podcastnya, by the way. Podcastnya justru gara-gara gue sering ngomong aman aja. Nah, pada abis kayak waktu gue kayaknya gagal nikah beberapa bulan after that, gue capek ditanyain orang, lu kenapa kemarin gini-gini, lu oke kan, lu nggak apa-apa kan? Gue capek jawab dan jelasin diri gue sendiri. Jadi kayak gue tato, gue cuma jawab. Wow, kirain ini jadi contekan loh. Enggak. Wow, seriously, oke. Gitu sih. Dan akhirnya dari situlah sekarang jadi podcast. Aman Aja. Oke, Aman Aja itu maksudnya apa? Aman Aja sebenarnya kayak gimana cara gue ngelihat hidup sih, karena masalah dalam hidup gue tuh nggak cuma satu dan sekali, nggak cuma yang kecil-kecil aja, tapi ada yang besar juga. Dan ternyata pada waktu masalah itu menghadang gue pikir, oh this is the end of the world, kayak this is the end of me, kayak gue nggak bisa nih, gue nggak kuat ngelaluin ini. Ternyata gue bisa. Jadi gue yakin kayak masalah apapun ke depannya gue bisa laluin, dan gue bisa ngelihat dari pelajaran-pelajaran yang gue udah dapet sih dari dulu gitu loh. Kayak dulu lu mikir kayak gini, lu kayaknya lu dulu mikir lu nggak bisa gitu loh untuk lewatin ini, tapi kan lu bisa. Dan lu sekarang lagi dihadapin masalah lain yang dimana kayak lu pikir sekarang lu nggak bisa, tapi gue yakin your future self juga akan ketawa kalau ngelihat kayak gitu doang loh, kayak ngerti gak sih? Gitu. Oke. Yes, dan udah bisa ditonton di Spotify. Only on Spotify. Iya. Seru banget. Thank you sekali lagi. Thank you Kak Mary untuk udah mengundang, udah berbagi pikiran. Thank you for sharing. Thank you for being you. Yep. Ya. Thank you juga udah mengundang. Sama-sama. Sukses terus buat semuanya. Sukses juga Kak. Thank you. Ditunggu ini collab selanjutnya Kak Janet, tolong. Kontak manajer aku lagi Kak. Oke. Thank you so much sekali lagi. Thank you. Thank you. God bless you.